Baiklah, selamat malam teman-teman. Terima kasih boleh join di ngopi kita hari ini. Dan terima kasih kepada Pendeta Riko Tan yang boleh bergabung. Teman-teman, kita akan segera mulai, dan ngopi kita hari ini kita akan rekam dan kemudian nanti akan di-upload di channel Brontis Production. Dan kita akan segera mulai, dan sebelum mulai aturannya seperti ini, bahwa nanti narasumber akan mempresentasikan akan topik kita, dan kemudian kita akan membuka ruang untuk tanya jawab. Itu bisa di chat, via chat itu akan, silakan teman-teman akan bertanya di situ, dan kemudian nanti host akan memilih pertanyaan-pertanyaan dan akan diajukan ke narasumber. Sebelum kita akan segera mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk malam ini. Di dalam anugerah daripada Tuhan, Tuhan boleh menolong setiap kami untuk bersama-sama memikirkan tentang seperti apa perkembangan gereja Tuhan ke depan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Allah sendiri yang terus menolong di dalam obrolan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Pendeta Riko Tan. Selamat malam, Pendeta Riko. Malam, Pak Roni. Jadi topik kita hari ini adalah tentang new normal. Sudah siapkah gereja? Pertanyaan mendasar seperti ini. Ketika COVID waktu awal, seberapa kagetnya nih Pendeta Riko menghadapi sebuah realita perubahan yang terjadi? Silakan. Oke. Pada waktu awal-awal kami 15 Maret sih ya, terakhir itu ibadah, dan memang kan awal masuknya di Indonesia itu awal Maret, tanggal 1 dan tanggal 2, dan seterusnya lah ya, kasus pertama tanggal 3 Maret kalau saya tidak salah. Memang sejak kejadian di Wuhan, kami antisipasi secara sederhana sih, misalnya mulai tidak ada salam-salam bersalaman atau berjabat tangan di gereja. Juga bulan Februari itu kami sudah kemudian memutuskan untuk pendeta tidak lagi berdiri di depan. Kalau seandainya ada jemaat yang memang mau didoakan setelah ibadah, mulai mereka maju ke depan, pendeta atau gembala atau hamba Tuhan ada berdiri di depan. Jadi sejak Wuhan lalu berturut-turut bulan Februari kami sudah mulai. Memang tetap mengejutkan ketika kemudian harus memutuskan tidak lagi ibadah, tapi secara mental jemaat ada dipersiapkan sedikit demi sedikit, dan dengan sigap waktu itu sama-sama dengan ketua majelis kami langsung rapat apa yang harus dilakukan dan membentuk tim. Jadi kaget, tapi kami coba antisipasi dengan semampu kami waktu itu, Pak Roni. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber, yaitu yang pertama Pendeta Riko Tan dari Makassar, dan kemudian yang kedua adalah Pak Theo. Beliau adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden RI, Kedeputian 5 bidang Polhukam dan HAM, Wakil Ketua Umum DPP PIKI Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Dan kita bersyukur Pak Theo bisa join di tengah-tengah kita. Dan kita akan segera mulai.
Pak Tia, untuk topik kita hari ini, New Normal sudah siapkah gereja? Silakan Pak Tia. Terima kasih Pak Roni. Saya sih sebenarnya lebih berharap bahwa saya tadi berpikir bahwa mungkin dalam presentasi ini nanti ada perspektif gereja duluan, kemudian saya lebih banyak untuk melengkapi gitu apa yang dipikirkan dan disampaikan oleh teman-teman di gereja. Memang masalah ini memang masalah yang lumayan mempengaruhi ya banyak pihak. Di PIKI sendiri kami pada beberapa hari lalu, minggu lalu melakukan video conference juga dengan para pengurus yang ada di Jogja, kemudian di Jogja dan di Sumatera, di Sumatera Barat, kemudian di Maluku, di Sumatera Utara, Jambi, ya, dan diikuti oleh kawan-kawan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, termasuk dari Sulawesi juga ada, Sulawesi Utara. Jadi memang pada dasarnya banyak informasi yang bisa kita terima yang berkaitan dengan masalah masalah beribadah dari rumah, ya, beribadah dari rumah. Nah, sehingga gereja-gereja merasa perlu untuk mencari cara gitu yang lebih efektif untuk bisa menjawab berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh mereka pada saat terjadinya pandemi ini. Nah, memang pandemi ini datang dengan berbagai implikasinya. Salah satu yang paling dirasakan adalah bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat memang berubah, ya, harus berubah. Saya kira kita di sini semuanya memahami bahwa COVID-19 ini sesuatu yang juga belum dipahami, belum dikenal oleh kita. Jadi kalau kita kayak masuk dalam peperangan, ini musuhnya ini belum terlalu familiar ya. Kita nggak terlalu familiar dengan pihak yang kita lawan ini. Padahal Anda bisa menang di dalam perang kalau Anda paham siapa yang Anda hadapi. Nah, oleh karena itu dunia pada dasarnya kan sambil berjalan menangani, mereka juga belajar, ya. Ini mengenai virus ini. Nah, dari data dan perkembangan yang ada menunjukkan bahwa memang kebutuhannya adalah, itu satu hal tadi soal pengenalan. Yang kedua, ternyata pada waktu di Amerika melakukan usaha untuk menggunakan vaksin yang ada untuk menangani virus ini, ternyata tidak mampu untuk dilakukan. Oleh karena itu harus diupayakan pembuatan vaksin yang baru, dan itu memakan waktu, ya. Padahal yang namanya virus ya memang butuh vaksin, dan vaksinasi menjadi jawaban untuk secara massal, itu menjadi jawaban untuk mencegah terjadinya wabah yang meluas atau bahkan untuk mengatasi terjadinya pandemi. Namun karena vaksin tidak tersedia, maka kita tahu ini menjadi meluas. Oleh karena meluas, dan jawabannya adalah mencegah agar orang tidak sakit. Dan kalau orang tidak sakit, pencegahan agar orang tidak sakit, itu artinya kita harus mencegah terjadinya interaksi orang dan dalam jumlah banyak, khususnya di tempat-tempat di mana pertemuan-pertemuan itu sering terjadi. Nah, pengalaman kita di Indonesia dengan COVID-19 ini pada awal-awalnya itu saya kira
beberapa klaster yang muncul itu di awal itu adalah klaster-klaster pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Mengapa? Karena orang Indonesia ini dikenal aktif ya dalam kegiatan keagamaan, sehingga pada waktu setiap kali kegiatan itu memang mengundang cukup banyak peserta. Namun karena pada waktu itu kita belum paham mengenai masalah ini, sehingga tidak dapat dihindari, kemudian terjadi banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh warga dari organisasi-organisasi keagamaan, khususnya termasuk di dalamnya adalah gereja. Nah, namun ada persoalan yang dihadapi yang lain, yaitu bahwa gereja tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi yang semacam ini. Ya. Dia harus mencari cara untuk bisa menjawab masalah ini atau keluar dari persoalan ini. Beberapa gereja berhasil untuk melakukannya, termasuk misalnya dengan mengadopsi ibadah secara virtual atau merubah kegiatan-kegiatan mengurangi jumlah orang yang berinteraksi dalam kegiatan sakramen di gereja. Namun untuk ibadah hari Minggu, sampai sekarang saya belum melihat ada gereja yang mulai melakukannya. Memang di DKI Jakarta kemudian sudah ada rumah ibadah yang dibuka mulai tanggal 5 Juni kemarin, semuanya dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk di dalamnya adalah masalah menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan dalam dalam jumlah yang dekat, dan kemudian juga ada soal kebersihan, ya, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja untuk mencegah terjadinya penularan atau mengadopsi yang namanya protokol kesehatan itu. Sekarang banyak orang bicara mengenai new normal, ya. Ada satu hal yang ini saya baru selesai diskusi live Instagram bersama teman-teman mahasiswa UPH juga 2 jam lalu. Ada satu hal yang nampaknya perlu untuk kita pahami. Yang dimaksudkan dengan new normal itu bukan berarti kita kembali ke normal lama, ya. Sebab ini kan ada semacam kesan bahwa new normal ini artinya kita buka lagi gitu, ya. Yang penutupan dulu sudah selesai. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah adanya pelonggaran terhadap pembatasan. Mengapa? Karena ini ada ilmunya dalam kesehatan masyarakat, ya. Epidemiologi itu ada satu metode atau strategi intervensi terhadap wabah yang terjadi, di mana kalau sudah dilakukan pembatasan pada jangka waktu tertentu, maka virus itu dia akan berhenti untuk menular, karena tidak ada orang yang bisa untuk tularinya lagi. Nah, orang yang tertular itu akan diintervensi melalui pengobatan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi. Nah, di saat itu penyebaran virus menjadi hilang atau berkurang. Nah, ini yang diharapkan bahwa kalau dia menurun, bahkan hilang di wilayah-wilayah tertentu, maka diharapkan bisa dilakukan reopening, ya, secara terbatas, ya, pembukaan kembali secara terbatas, karena tidak semua sektor juga diizinkan, ya. Sampai dengan hari ini kita bisa melihat bahwa hanya ada 9 sektor yang diusulkan untuk boleh dibuka. Sebentar saya cari. Nah, 9 sektor ini adalah sektor-sektor yang dianggap
produktif dan kemudian berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara luas. Nah, ini kita bicara mengenai soal kegiatan ekonomi, ya. Satu hal yang perlu juga kita pahami dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah bahwa cara penanganannya itu salah satunya tadi yang saya katakan kita harus menghentikan kegiatan di luar rumah. Dan itu terjadinya secara global, ya. Termasuk kantor harus dikurangi aktivitasnya, perusahaan harus dihentikan kegiatannya karena buruh tidak boleh berkeliaran di pabrik, sekolah harus dihentikan, kegiatan ibadah juga harus dihentikan. Akibatnya kemudian memang interaksi dan infeksi virus itu menjadi menurun, berkurang. Namun di sisi lain yang terjadi juga adalah bahwa masalah ekonomi. Ya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena seluruh dunia menggunakan pendekatan yang sama. Akibatnya, ada perusahaan-perusahaan yang memang harus berhenti karena tidak ada lagi pesanan dari negara lain. Dia tidak lagi memproduksi. Dan itu berarti dia harus mengurangi jumlah pekerja. Karena itu jumlah pekerja cukup banyak yang di PHK ataupun dirumahkan. Dan ini menimbulkan masalah tersendiri. Pemerintah kemudian mengatasinya dengan cara membuat skema-skema jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah, social safety net ini bisa dijalankan. Ini saya berikan satu contoh kepada kita untuk bisa menjadi bahan diskusi kita. Oke, ini ada beberapa data yang bisa kita lihat sama-sama. Saya share screen. Jadi, kalau dari pemerintah ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama itu kesehatan, ini yang di tengah ini, kesehatan. Nah, kesehatan saja tadi sudah saya sampaikan bahwa dia tidak bisa sendirian. Karena semakin ketat langkah kesehatan itu diambil atau dilakukan, maka jadi semakin tinggi kurva kesehatan, ya, energi dan effort yang dilakukan, itu nanti berdampak kepada ekonominya jadi turun, ya, ke kuadran yang di bawah, yang negatif, gitu. Karena apa? Karena kan tidak ada orang yang bekerja, kan? Jadi dia tidak produktif. Nah, rumah sakit rujukan, peralatan medis, testing, tracing, isolating, kemudian physical distancing, work and study from home, termasuk juga ibadah from home. Kemudian terakhir kita laksanakan yang namanya PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar. Sebelum lanjut ke soal PSBB, saya mau cerita bahwa untuk masalah penanganan COVID-19 ini dilakukan melalui 2 approach, 2 pendekatan, ya, yaitu sebagai bencana non-alam dan sebagai masalah kesehatan. Ya. Mengapa hal ini perlu diambil? Ini kronologinya lah kira-kira, ya. Jadi pada bulan Januari itu kita udah tahu tuh bahwa situasi di Wuhan dan 14 provinsi di RRC di Tiongkok itu sedang bermasalah. Oleh karena itu Indonesia juga menerapkan darurat bencana wabah virus corona. Itu sejak Januari sebenarnya udah ditetapkan.
Dan pada waktu itu kita udah mulai melakukan rapat-rapat untuk persiapan penanganannya. Nah, kemudian bulan Februari status bencana diperpanjang, ya. Pertanyaannya, mengapa disebut bencana? Ya karena dalam wabah, ya, itu adalah kategori bencana non alam. Jadi salah satu jenis bencana menurut Undang-Undang Penanganan Bencana di Indonesia itu adalah wabah, yaitu dalam hal ini kita lihat si COVID-19 ini adalah wabah. Ya. Nah, oleh karena itu bulan Februari ini kan sudah evakuasi ya, WNI dari Wuhan, evakuasi WNI dari Jepang, itu udah kita lakukan. Kemudian pada bulan Maret tanggal 11, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Ya. Itu ditetapkan pada tanggal 11 Maret. Ditetapkan pada tanggal 11 Maret. Tanggal 13, jadi pada waktu Januari dan Februari itu WHO belum menyatakan ini sebagai pandemi. Kita nggak tahu bahwa ini adalah pandemi. Ya. Kita tahunya ini adalah bencana yang sifatnya global, ya. Yang mana di dalam konteks ini bencana ini terjadinya di China, tetapi berdampak global karena banyak aktivitas ekonomi yang kita lakukan lintas batas negara sebagai bagian dari globalisasi ekonomi. Nah, tanggal 11 dinyatakan pandemi, tanggal 13 Presiden langsung membentuk, sesudah melakukan rapat-rapat, dibentuklah gugus tugas untuk penanganan percepatan penanganan bencana, karena dengan model yang lama hanya penanganan bencana biasa itu tidak akan cepat selesai. Ini harus semua kementerian dilibatkan, ya. Jadi dilakukan melibatkan tanggal 20 Maret itu semua kementerian itu sudah ditugaskan untuk menangani COVID-19. Kementerian apapun semuanya harus menangani menurut sektor masing-masing. Jadi dan kemudian anggaran itu kita hentikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak mendesak atau yang masih bisa kita tunda, dan kemudian saya nggak bermaksud mengatakan pembangunan tidak mendesak, ya, tapi agenda yang masih bisa ditunda, agenda yang kita sedang majukan untuk didahulukan adalah penanganan pandemi ini, karena ini bukan lagi wabah biasa, ini udah pandemi. Kalau pandemi berarti global, ya, dan kalau global berarti dampaknya nanti adalah semua negara terdampak, dan kalau semua negara terdampak, termasuk menghentikan kegiatan, maka dampaknya ke ekonomi. Ya, ekonomi ini nanti sampai juga ke soal sosial budaya, termasuk di dalamnya agama dan di dalamnya gereja. Nah, 31 Maret itu pemerintah menetapkan keadaan kita sebagai darurat kesehatan masyarakat, ya. Ini syarat dari prosedur di dalam kekarantinaan kesehatan secara internasional, di mana kalau kita mau menetapkan status pembatasan tertentu, baik itu karantina maupun social distancing, kita harus mendahulukan dengan adanya keadaan darurat. Jadi keadaan darurat kesehatan masyarakat diumumkan. By the way, situasi itu masih ada sampai sekarang, ya. Kemudian sesudah menetapkan itu, maka menjadi dasar untuk ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mengapa tidak dilakukan regional karantina, ya, karantina wilayah, misalnya
Karena kita atau lockdown ya, waktu itu banyak orang yang menginginkan terjadinya lockdown, dan pemerintah dikritik keras pada masa itu, dianggap tidak serius menangani soal ini karena tidak lockdown. Padahal kita melihat ini persoalannya lebih besar dari sekedar pilihan itu, ya. Karena kalau dari sisi pemerintah, kita tidak bisa melihat secara sektoral. Kita harus melihatnya secara multisektoral, bahkan lintas sektor. Karena satu hal yang terjadi dan diputuskan oleh pemerintah, itu akan berdampak kepada sektor yang lainnya, ya. Sebagai contoh tadi, begitu kita hentikan di satu sisi lainnya merasakan dampak. Oleh karena itu, kemudian harus didekati juga untuk mitigasinya secara lintas sektoral. Nanti saya tunjukkan modelnya itu. Kemudian untuk pembiayaannya, maka berarti harus dilakukan perubahan ya di dalam APBN, dan oleh karena itu dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena APBN itu kan anggaran pendapatan belanja negara itu diatur dengan undang-undang. Kalau harus dirubah melalui undang-undang lagi, itu berarti harus rapat panjang dengan DPR. Dan oleh karena itu, dalam keadaan darurat, opsi yang tersedia untuk bisa pengambilan keputusan secara cepat adalah melalui Perpu atau Peraturan Presiden pengganti undang-undang. Menurut Undang-Undang Dasar, Perpu nanti harus dimintai persetujuan dari DPR. Nah, sekarang pemerintah sudah mengajukan kepada DPR dan DPR sudah memberikan persetujuan, sehingga Perpu ini sudah resmi menjadi undang-undang. Tanggal 13 April 2020, itu seluruh provinsi sudah ada kasus COVID-19. Oleh karena itu, bencana COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Nah, yang dilakukan kemudian yang pertama karena tadi ya soal tadi social safety net itu ya, maka diadakanlah program jaring pengaman sosial. Misalnya ada program untuk membagi sembako kepada keluarga yang tidak mampu, kemudian untuk keluarga miskin yang biasanya dibantu lewat program Keluarga Harapan, ini jumlahnya ditambah ya, karena jumlah orang miskin pasti akan bertambah akibat dari banyak PHK. Kemudian ada bantuan untuk keringanan membayar listrik. Lalu di desa-desa yang dana desa biasanya dipakai untuk membangun proyek pembangunan, ini sekarang ditunda pembangunan dihentikan, dananya digunakan untuk membantu keluarga-keluarga secara tunai. Kemudian ada bantuan sosial tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan yang di luar ini kebanyakan korban PHK ya. Dan di Jabodetabek itu ada yang namanya bantuan sembako ya. Dan juga ada yang namanya kartu prakerja ini untuk mereka yang terkena PHK dan membutuhkan pelatihan. Nah, ada juga program seperti Padat Karya Tunai ini untuk kementerian di mana dia punya proyek untuk bangun pagar sekolah dasar misalnya, Kementerian Pendidikan, ya. Kegiatan itu harus dilanjutkan. Mengapa? Karena nanti akan digunakan untuk bayar tukang. Dengan membayar tukang, maka tukangnya itu dapat uang di dalam situasi krisis ini. Ya. Kemudian Polri juga membuat program keselamatan, memberikan bantuan kepada para sopir angkot, sopir truk, dan lain-lain. Ya. Kemudian mitigasi dampak pada sektor ketenagakerjaan juga dilakukan. Dan kemudian untuk sektor UMKM ini juga ada program-program bantuan yang diberikan. Nah, untuk membatasi kegiatan transportasi dilakukan kebijakan untuk pembatasan. Nah, ini diharapkan bisa menurunkan jumlah penularan. Bagi orang yang mengalami depresi dan korban KDRT, pemerintah juga menyediakan program pendampingan kasus bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia. Nah, pandemi ini terjadi serentak di seluruh dunia bersama-sama, ya. Jadi oleh karena itu jumlah tenaga kesehatan kita tidak siap, ya, tidak tersedia dalam jumlah yang banyak.
Jadi pada waktu harus melakukan, sementara di rumah sakit udah kewalahan ya, overwhelmed dengan begitu banyak kasus yang masuk. Oleh karena itu bahkan sampai dengan pegawai-pegawai administrasi pun harus dikerahkan untuk lembur ya. Nah tentunya mereka tidak bisa terus-menerus bekerja semacam itu karena mereka juga bisa sakit. Oleh karena itu pemerintah sebagai solusinya membuka pendaftaran untuk relawan ya melalui Badan Penanggulangan Bencana. Apa yang dilakukan? Berapa yang terjaring? Ada sekitar mungkin sekarang jumlahnya ini jumlah pada waktu lalu sekarang sudah sekitar 30 sudah di atas 30.000 orang ya. Ada yang non tenaga kesehatan dan ada yang relawan medis dan tenaga kesehatan. Juga bukan saja rumah sakit pemerintah yang dilibatkan, tetapi juga rumah-rumah sakit swasta, termasuk rumah-rumah sakit milik gereja juga dilibatkan. Itu gambarannya mengenai soal penanganan-penanganan ini. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dimaksudkan dengan new normal itu, ya. Saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa kalau pemerintah menentukan bahwa ada sektor-sektor tertentu yang kemudian diberikan kesempatan untuk bisa aktif kembali, itu didasarkan pada kajian-kajian yang cukup mendalam, ya. Jadi salah satunya adalah kita tidak ingin bahwa situasi kesehatan memburuk, ekonominya juga memburuk. Kalau kita menangani kesehatan, kita juga harus mampu untuk menangani ekonomi. Bukan salah satu, ya. Dan bukan saja ekonomi, tetapi kehidupan sosial juga. Termasuk di dalamnya adalah gereja. Ya, jadi ada kajian yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, tetapi dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan juga dengan misalnya aspek kesehatannya ya. Jadi misalnya dilihat proporsi tenaga kerja berumur di bawah 45 tahun, kemudian keterkaitan antar sektor, kontribusi sektor itu terhadap PHK yang terjadi, ya. Jadi ini kan yang mau diatasi oleh kita. Gitu. Dari hal-hal itu maka kemudian diambil keputusan mengenai wilayah mana saja atau sektor mana saja yang boleh beraktivitas kembali. Nah, dalam konteks ini Pak, saya melihat bahwa oke, kita membuka kesempatan kepada gereja untuk kembali beraktivitas, ya. Dalam hal ini kita tidak boleh membiarkan juga gereja-gereja runtuh atau rumah-rumah ibadah dari semua agama menjadi tutup untuk selama-lamanya, tidak bisa, ya. Agama pada dasarnya dibangun salah satunya itu sebagai sarana untuk interaksi sosial masyarakat, ya. Oleh karena itu penting sekali untuk interaksi itu tetap dilanjutkan dan dibuka, ya. Namun secara terbatas tentunya dan mengatasi juga yang namanya protokol, menggunakan juga yang namanya protokol kesehatan. Nah, orang kan sering bertanya menggunakan istilah new normal ini seakan-akan bahwa itu hanya berkaitan dengan masalah membuka saja, reopening. Kalau di Amerika ini kan sampai demonstrasi besar-besaran ya, untuk reopening gitu. Di Korea Selatan, reopening nggak bisa, kalau gitu kita gerejanya pakai drive-thru gitu ya, atau drive-in gitu. Jadi,
kemudian yang di Korea itu ditiru oleh Amerika, ya. Nah, di Indonesia kita belum sampai pada level semacam itu, namun kita berusaha untuk bagaimana menghidupkan kembali kegiatan tanpa mengorbankan kondisi kesehatannya, gitu. Nah, terus terang saja ini menjadi perdebatan yang cukup hangat ya di kalangan gereja. Saya melihat, saya ikut diundang dalam diskusi yang lalu bersama dengan Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama, misalnya, itu juga ada diskusi antara pro dan kontra, ya, karena ada yang merasakan bahwa ini belum waktunya, ya, masih ada kasus yang terjadi. Nah, yang kita perlu untuk memahami bahwa ini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan mengenai kapan, ya, satu wilayah akan kembali beraktivitas untuk kegiatan keagamaannya. Jadi itu semua daerah yang menentukan. Kenapa kita harus serahkan kepada daerah? Kalau untuk menetapkan PSBB, boleh dilakukan oleh pemerintah pusat, ya. Karena itu kan adalah tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Pada waktu sekarang dia harus dilonggarkan atau dia dikembangkan dan dirubah, itu harus diberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan evaluasi lagi terhadap proses yang selama ini sudah mereka lalui, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah melihat kepada perubahan yang terjadi secara epidemiologi, ya, terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Kita bisa melihat di DKI misalnya yang bulan bulan Maret itu rata-rata merah ya, merah muda, merah tua gitu ya. Sekarang sudah menjadi antara yang hijau dan kuning dan spot-spot kecil ada yang merah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang intervensi-intervensi itu penting gitu. Dan yang paling memahami tentunya adalah pemerintah daerah, ya. Pemerintah pusat hanya memberikan rambu-rambu. 9 sektor boleh dilakukan kegiatan, tetapi keputusan untuk membuka atau tidak itu tergantung dari keputusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam membuat keputusan harus mengikuti kajian yang dilakukan bersama-sama dengan ahli kesehatan masyarakat, ahli ekonomi, ya, berbagai stakeholders itu harus dilibatkan. Jadi saya kira Pak Tim dan Pak Roni, Pak Riko, ini semua memang masuk dalam pertimbangan pemerintah. Pak Presiden sangat memikirkan mengenai masalah kesejahteraan dari warga, ya. Dari posisi beliau bisa melihat betapa dahsyatnya dampak itu ya, dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pada waktu beliau belusukan masuk keluar kampung, ya, baik yang diliput oleh wartawan maupun yang tidak diliput wartawan, beliau bisa melihat bahwa ternyata memang ekonomi ini secara global, kalau dia terganggu, itu dampaknya luar biasa. Dan kita ini secara global sudah saling tergantung sih ya. Jadi kalau kayak di China batuk, ya seluruh dunia ikut batuk gitu. Karena dia sudah menguasai 15% ekonomi dunia gitu. Amerika 23%, ya. Begitu Amerika melandai, menurun, ya kita juga semuanya ikut menurun. Jadi kalau Amerika naik, China naik kembali, ekonominya semua kita juga ikut naik. Tetapi yang dipersoalkan orang kan adalah, kalau begitu bagaimana dengan kesehatannya? Nah, kita memiliki waktu 3 bulan selama ini, ya. Bukan hanya diam-diam di rumah, kan? Kita berdiam di rumah untuk mencegah terjadinya penularan. Dan itu
merupakan kontribusi yang luar biasa. Tetapi selama di rumah kita kan juga bekerja. Jadi kita tetap melakukan kajian-kajian yang mendalam mengenai masalah ini, ya. Para ahli kesehatan yang berjuang di garis depan, mereka juga yang di rumah sakit maupun para ahli kesehatan masyarakat di laboratorium-laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mereka juga melakukan pengamatan dan studi. Dan hasilnya adalah bahwa saat ini kita sudah semakin mengenal COVID-19 ini. Kita juga sudah semakin mengenal cara penanganannya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Yang kita belum punya hanyalah vaksinnya. Nah, ini yang kita butuhkan, ya. Kita belum punya vaksinnya, kita butuh vaksin. Vaksin ini ibaratnya game changer, ya. Game changer dalam pertandingan ini. Jadi we are racing against the virus, kalau Nielsen surveinya Nielsen itu bilangnya seperti gitu. Masyarakat melakukan adaptasi ya, kalau kajiannya Nielsen itu nanti saya cari sebentar, saya munculkan. Ada yang kita bisa dari hasil adaptasi, misalnya pada bulan Maret, Februari, Maret, itu kita mulai melakukan penumpukan di dapur, ya, di lemari es dengan bahan makanan, ya, banyak memborong dari supermarket. Sesudah kita melalui waktu selama 2-3 minggu, kita mulai mempelajari situasi, memahami situasi, kita melihat sebenarnya ini bisa diatasi dengan pemanfaatan e-commerce, ya, Gojek, Grab, GoFood, GoShop, segala macam, ya. Itu ternyata bisa membantu. Yang kita belum, dan kemudian gereja-gereja juga menemukan bahwa mereka bisa melakukan ibadah-ibadah, ya, secara virtual namun kebutuhan jemaat memang luar biasa. Ya. Saya berada di dalam satu gereja yang juga warga jemaatnya memprotes kalau misalnya ibadah virtualnya itu liturginya terlalu pendek, misalnya. Ya, mereka ingin untuk itu liturginya penuh. Ada juga gereja yang habis itu mau minta persembahan, mereka juga merasa nggak enak karena tahu di jemaat banyak yang sakit, gitu. Tapi ada juga gereja yang menyampaikan bahwa kalau ingin memberikan persembahan, ini. Namun kalau di kajian di PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, yang minggu lalu melakukan diskusi itu, memang ya penurunannya tuh luar biasa, ya. Pemasukannya ada gereja yang hanya 10% dari kolekte pada masa-masa lalu, gitu. Yang masih baik itu ya sekitar 40% lah, ya. Dan yang sangat bagus itu sekitar 60%. Padahal sebenarnya kan gereja ini kan milik kita bersama. Jadi kita yang merawat dan membangunnya, gitu. Di gereja-gereja yang besar itu yang mainstream, mereka ada yang sudah bisa beradaptasi secara cepat, sehingga kemudian mereka mengadaptasi protokol-protokol yang dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ke dalam perubahan kegiatan mereka. Misalnya, kunjungan ke rumah-rumah itu tidak dilakukan, tetapi ada pertemuan secara virtual dengan keluarga melalui rumah. Tantangannya kan kemudian adalah tidak semua jemaat punya fasilitas untuk itu. Kemudian yang lain adalah melakukan ibadah-ibadah yang menggunakan rekaman suara dan rekaman video. Ya, jadi khotbah-khotbah pendeta atau doa pendeta dikirim ke para jemaat melalui rekaman suara. Saya kasih contoh, kalau di keluarga kami setiap malam berdoa, itu biasanya sesudah terjadi pandemi ini kami mendengarkan juga doa dari pendeta, ibu pendeta yang mengirimkan melalui rekaman suara kepada setiap keluarga. Dan di dalam situ nama dari
setiap orang, setiap keluarga itu diucapkan gitu. Jadi tidak doa secara umum, tetapi memang ada hal-hal yang spesifik. Dan itu sangat dibutuhkan oleh jemaat sebenarnya kan. Jemaat ini kan butuh pendampingan ya, dan dukungan dari gereja untuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Jadi ya ini udah campur nih, bukan saja urusan pemerintah, tetapi juga pengalaman sebagai warga gereja pun diceritakan di sini nih. Oke, Mas Timi, Mas Paroni, mungkin saya kembalikan dulu ya, biar saya nggak terlalu panjang. Saya nggak tahu tadi batasannya seberapa banyak, akhirnya ini udah hampir 1 jam ini bicara. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Theo. Saya serahkan sama Pak Tim untuk jadi host kita. Iya, thank you Brother Theo. Ulasannya sangat dalam sekali dan memang kita ketahui bersama pandemi ini bukan sesuatu yang simple ya. Jadi secara sistemik kena ke semua bidang ya, ke semua level, mau kaya miskin semua kena, segala aspek juga kena. Dan hari ini kita juga ada narasumber ya, Pendeta Rikotan dari Makassar. Jadi kalau tadi kita sudah dengar ulasan dari sisi bisa dibilang pemerintah ya, persiapannya bagaimana. Tapi yang juga lagi rame, terutama di grup WA teman-teman gereja itu ya sudah pada nanya gitu ya. Ada yang mulai ngomong, aduh kangen nih mau ibadah ke gereja lagi gitu ya. Gregetnya nih kurang nih kalau online gitu ya. Terus yang sekolah minggu juga anak-anaknya udah pada pingin main, kumpul sama temannya dan segala macam. Ini jadi suatu pertimbangan tersendiri juga ya. Nah ini berhubung kita kedatangan Pendeta Riko, ada baiknya kita juga pingin dengar dari pihak hamba Tuhan, rohani gereja ya. Mungkin sudah ada pemikiran bagaimana, kira-kira sudah siap belum sih kita sebenarnya untuk balik lagi ke ibadah offline gitu. Silakan Pendeta Riko. Oke, karena tadi Pak Theo mulai dengan istilah perang tadi ya saya juga pakai istilah perang kalau begitu ya. Dalam arti begini, kalau kita katakan bahwa pintu gereja ditutup, ya memang betul bahwa pintu gedung gereja kita ditutup. Tapi sebetulnya gereja tidak pernah tutup, gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau ke reopening lagi ini gereja atau yang kita sebut sebagai new normal ya, sampai saya bilang sama teman-teman di gereja bahwa ini Miss NN ini sangat cantik ya, jadi perhatian semua orang. Sekarang semua bicara tentang Muse Beauty ini, the beauty of Miss New Normal, Miss NN. Nah, kalaupun kita mau ke new normal, harus kembali kepada hakikat gereja menurut saya. Hakikat gereja yang Alkitab maksudkan, atau yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus tidak pernah sebetulnya membuat gereja menjadi tujuan. Tidak. Tuhan Yesus mau kita sebagai gereja menjadikan dunialah tempat kita. Jadi tujuan kehidupan orang Kristen itu bukan gereja. Ini mesti kita pertama-tama sangat ingat, sehingga Tuhan Yesus mengulang-ulang bicara tentang tujuan atau tempatnya kita sebagai gereja. Terang dunia misalnya, atau garam dunia, atau hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu di mana? Di dunia. Kalau seandainya itu dilakukan di gereja di tempat politik kan begitu, ya. Atau kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, itu di mana? Di dunia. Atau ragi, kamu adalah ragi yang menghamirkan adonan. Atau kamu biji sesawi yang nanti kalau tumbuh besar, karena pohon sesawi itu bukan pohon sawi ya, bukan daun sawi yang kita makan. Itu besar dan tempat burung bersarang, di bawahnya orang bisa berteduh dan seterusnya. Jadi menurut saya, walaupun nanti reopening the church ya, the door of the church itu harus kita ingat, buat saya ya, kalau pakai istilah perang tadi Pak Theo, gereja adalah base camp.
base camp itu artinya apa? Ya kalau kita perhatikan film-film perang itu ya, prajurit-prajurit yang diutus ke medan perang, ya kalau dia sakit atau kalau dia kena tembak, masa kemudian dia langsung pulang ke negaranya, pulang ke rumah orang tuanya, kan tidak, gitu ya. Dia di base camp, diobati, dipulihkan, mungkin mendapatkan kesegaran baru lagi, ya untuk kemudian diutus perang lagi, begitu, ke tengah-tengah dunia. Jadi walaupun sebenarnya pintu gereja sekarang ini tutup, fungsi gereja tetap seharusnya ya ada di tengah-tengah dunia. Apa itu? Ya menyatakan kasihnya, menyatakan terangnya, memantulkan terangnya, karena sumber terang kan tetap Tuhan. Nah, itu yang pertama yang menurut saya mesti kita ingat. Yang kedua, kita di tengah-tengah situasi, kalau istilah tadi Pak Theo katakan perubahan, dan saya setuju, seluruh dunia hanya dalam tempo beberapa bulan berubah. Yang kedua yang harus kita ingat adalah perjalanan orang Israel di tengah-tengah padang pasir itu 40 tahun, atau padang gurun itu 40 tahun. Jadi kita ini ada di mana? Kita ini ada di land between. Kalau tadi perumpamaan bahwa kita ini tempatnya adalah dunia dan peperangan di tengah dunia. Yang kedua, sebagai pemimpin, saya ingin ajak semua teman-teman yang adalah pengurus atau hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun lah gembala di gereja. Kita tetap ada di land between, yaitu di padang gurun. Sampainya kapan? Musanya nggak sampai kan ke Kanaan ya. Walaupun nanti akhirnya di perjanjian baru dia sampai juga di tanah perjanjian. Artinya selama kita di dunia, kita harus terus-menerus menyadari kita ada dalam situasi yang tidak pasti. Di tengah situasi yang tidak pasti inilah kita perlu guidance yang dari Tuhan. Yang terjadi sekarang ini, khususnya para pemimpin, ketika sibuk dengan kunjungan virtual, persiapkan khotbah, membuat bakti sosial, adalah saya khawatir ya kehilangan discernment atau kemampuan untuk memahami apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Tadi Pak Theo kan sebut bahwa tiap daerah, setiap provinsi itu berbeda-beda. Kalau nanti mau new normal juga pasti berbeda-beda. Yang mesti di-discern, dibedakan, atau kemampuan kita dengan hikmat yang dari Tuhan adalah di kondisi kita, apa yang harus kita lakukan sekarang ini di gereja kita. Nah, untuk itu, kemampuan discernment itu hanya kita bisa dapat lewat persekutuan kita sama Tuhan sebagai pemimpin. Jadi, kalau ini di tengah-tengah kesibukan kita hilang, waktu untuk retreat, untuk solitude, untuk mengerti dengan terang apa yang Tuhan mau, kita bisa kehilangan arah dan frustasi sendiri. Menurut saya sih gitu ya, sebagai pemimpin di gereja. Nah, yang ketiga, tentu saja kita memadukanlah semua informasi yang kita dapat, termasuk dari Pak Theo, termasuk dari berita, termasuk dari seminar, webinar, zoominar, whatever the name gitu ya. Ya hikmat itu bukan cuma dari Tuhan, wahyu langsung, tidak. Memadukan antara dasar alkitabiah yang kita punya. Lalu yang kedua juga semua ilmu tadi, ya selain juga bersekutu sama Tuhan, semua ilmu tadi. Nah, karena ini ketidakpastian, berarti tetap harus diantisipasi dengan berbagai cara. Kalau dulu waktu kita pertama kali masuk ke masa pandemi COVID, kita membentuk task force atau gugus tugas, apapun namanya, menurut saya sekarang juga mesti ada yang namanya tim gugus tugas untuk reopening the church. Kenapa? Karena ini menyangkut banyak hal. Kami, gereja kami sudah memutuskan, seandainya pun reopening, kami tetap hybrid. Hybrid dalam arti tetap kebaktian online ini jalan. Demi apa? Demi, nah ini saya mundur lagi ke poin yang pertama tadi, bahwa kalau kita sadar bahwa tempat kita adalah di dunia, maka yang harus jadi DNA-nya gereja adalah M, atau mission. M, DNA, begitu ya. Nah, kalau seandainya nanti hybrid yang kami lakukan, itu untuk apa? Demi penjangkauan. Nah, karena dunia medsos ini adalah dunia anak muda ya, yang kami pikirkan, merancang,
the hybrid. Jadi sementara live kebaktian di gereja, lalu tetap ada dipakai semua medsos, mau ya IG Live atau IG Live namanya, atau YouTube atau Spotify, apapun lah itu, yang kita mau jangkau adalah generasi yang berikutnya ini. Bukan cuma yang tradisional, bukan cuma yang baby boomers, tapi yang di X, yang Y, yang Z, yang Alpha, atau mungkin nanti Beta. Ya. Nah, jangan pernah lupa, yang membuat gereja ini menjadi gedung, itu Romawi. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan gedung gereja. Konstantinopel lah, di tahun 300, yang kemudian memutuskan adanya Natal, yang memutuskan, Kaisar Konstantin maksud saya, Kaisar Konstantin memutuskan adanya Natal, yang memutuskan hari Minggu menjadi kebaktian, jadi hari ibadah, dan yang ketiga, membangun gedung-gedung. Yang keempat, mengubah pesta-pesta Romawi menjadi celebration yang disebut sekarang ini oleh gereja. Jadi pada hakikatnya gereja bukan gedung. Yang membuat gedung itu adalah peninggalan kekaisaran Romawi. Nah, di sini kita mesti hati-hati. Jadi seandainya pun, katakanlah begini, kita reopening, lalu situasi berubah di lokasi kita, maka kemudian menurut saya tidak jadi masalah kalau kemudian pintu gedung gereja ditutup lagi. Kenapa? Karena kita hidup di ketidakpastian. Nah, itu beberapa prinsip yang saya pikir ya, kalau kemudian tentang tim gugus tugas atau task force dari reopening gereja, itu tentu banyak lah ya. Menurut saya buat saja checklistnya. Saya sudah mulai membuat checklistnya, apa sebenarnya yang harus dibuat, misalnya ya, nyanyi bagaimana, duduk bagaimana, begitu. Apakah jaraknya nanti 2 meter atau 1,5 meter atau bagaimana? Kebaktian bagaimana? 30 menit atau 50 menit? Lalu yang ibadah pertama-tama nanti siapa? Dan daftar dulu nggak? Usia 45 tahun ke bawah saja, dan anak-anak bagaimana ya? Bukanya bertahap. Bertahapnya seperti apa? Ngikutin yang aturan pemerintah atau gimana? Persembahan juga ya, kita checklistnya ini semua. Toilet bagaimana? Paduan suara udah pasti nggak ada lah ya kalau itu ya, karena droplet toh. Kemudian misalnya menunjuk ketika nanti ada tim opening, yang saya pikirkan bukan cuma ada koordinator di setiap tim. Tim multimedia saja sekarang di gereja kami ini mungkin ada katakanlah 5, 6 sampai 10 orang. Dan satu orang itu selalu ada 2. Satu PIC-nya, satu bidang maksud saya, satu PIC selalu ada asistennya. Kenapa? Sewaktu-waktu katakanlah sakit ini si koordinator, maka penggantinya ada. Dan kita bagilah. Mulai dari produsernya siapa? Oke, kalau seandainya tim renungan harian itu siapa produsernya? Bidang PI, karena tujuannya apa? Ini dibagikan untuk yang lain. Lalu kemudian kalau seandainya tim ibadah yang streaming ini, produsernya siapa? Sutradaranya siapa? Lampu siapa yang pegang? Kamera, kita ada beberapa orang. Lalu programming, coding, post production siapa? Begitu ya. Dan semuanya ada asisten. Tidak ada yang cuma satu orang. Untuk persiapan, kalau ada sesuatu, ada yang penggantinya. Nah, ini yang menurut saya, yang kemudian yang saya dapat adalah bahwa anak muda, generasi milenial, entah X, Y, Z, Alpha, atau saya sebut saja the postmodern generation, saya ini masuk yang modern generation lah ya, the postmodern generation ini harus dilibatkan. Karena mereka lah sebetulnya yang nanti akan kemudian juga menjangkau teman-temannya mereka. Ya kita orang tua, juga stakeholder tadi kalau disebut oleh Pak Theo, ya mendukunglah begitu ya, memberi space. Jangan kemudian terus-menerus komplain, kita yang tua-tua nggak diperhatiin, kita yang tua-tua, para pendiri gereja ini, aduh, sekarang udah saatnya menurut saya the next generation lah ya. Walaupun sekali lagi, bukan kemudian kita mengabaikan yang orang tua, tapi demi penjangkauan ke depan. Nah, itu sih hal-hal yang secara singkat, saya punya banyak catatan, tapi saya belum sesistematis yang Pak Theo begitu membuatnya menjadi PowerPoint begitu ya. Tapi paling tidak mulailah dari ya kita nih,
dari para pemimpin yang terbuka kepada Kristus, memang terbuka juga dengan rendah hati kepada anak-anak muda, punya keterbukaan untuk mau berubah dan seterusnya. Dan jangan sebut salah lah ya, karena di gereja kami pengalaman begini, hari ini diputuskan, besok bisa berubah, dan tengah malam bisa rapat begitu. Kenapa? Karena situasi berubah dengan sangat cepat. Makanya itu tadi saya sebut bahwa kalaupun mau reopening, sewaktu-waktu daerah kita berubah, kita mesti berani juga nutup lagi begitu. Sebenarnya kalau mau reopening, saya sih usul begini. Kalau 3 minggu berturut-turut kita tidak termasuk, apa tadi ya Pak Theo bilang ya, merah, red zone, atau blue zone, kalau sudah 3 minggu barulah reopening, walaupun katakanlah misalnya seperti katakan DKI misalnya, sudah boleh buka. Tapi apakah kurva sudah melandai terus dalam 3 minggu? Kalau belum safety, jangan cepat-cepat putuskan buka. Dan sekali lagi, jangan putuskan sendiri. Adalah buat tim gugus tugas reopening the church for the sake of the new normal. Oke, itu dari saya. Sorry kalau kepanjangan. Kira-kira Pak Tim dan Pak Roni. Thank you, Pendeta Riko. Saya yakin semua hamba Tuhan, terutama yang di gereja juga lagi pusing yang mempersiapkan ini semua, termasuk gereja saya juga. Diskusinya sudah panjang lebar sekali. Dan ya betul, itu rapatnya hari ini bilang apa, besok jadi apa gitu. Itu betul sekali karena memang tidak mudah dengan kondisi yang ada sekarang. Yang saya tadi dari penjelasan Pendeta Riko, saya melihat bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan yang ada pandemi ini, ternyata juga ada banyak peluang yang sebenarnya bisa terbuka gitu, yang mungkin sebelumnya akan sangat sulit. Kalau ini saya bilang peluang pelayanan ya, yang mungkin sebelumnya tidak dipikirkan oleh gereja, atau mungkin dipikirkan tapi menjadi wacana dan tidak bisa dieksekusi ya. Salah satunya ya penggunaan medsos ya. Sekarang gereja kalau nggak pakai medsos ya sudah bubar gitu ya. Saya lihat beberapa gereja yang sebelumnya sangat konservatif juga tiba-tiba punya IG. Tiba-tiba dia masuk ke YouTube gitu ya, YouTube Live lah, atau dia pakai yang rekaman gitu ya. Dan yang kedua saya perhatikan juga tadi sempat disinggung bahwa ini justru kelihatannya saatnya kita mulai menyerahkan tongkat estafet ke generasi yang lebih muda. Suka nggak suka kita mesti serahkan. Kenapa? Ya nggak semua dari kita fasih menggunakan medsos gitu ya. Saya aja masih struggling gitu ya. Kalau cuma sebatas IG, FB bisa, tapi begitu udah YouTube, suruh produksi sendiri, mixing suara segala macam, aduh, agak-agak overwhelmed gitu ya. Jadi di sini saya lihat termasuk gereja saya juga mulai melibatkan banyak anak-anak muda terlibat. Padahal sebelumnya itu biasanya ya kalau namanya anak muda ya sebatas tanda kutip pelayanannya minor gitu ya, tidak menjadi peran yang penting. Oke, dan itu saya setuju sekali. Mungkin dari Pak Theo ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak, ini ada mungkin tadi pertanyaan. Ada tambahan kecil aja dari saya. Ya, gimana? Mas Timi, bagian dari normalitas baru sebenarnya adalah juga menerima kenyataan bahwa sewaktu-waktu ini bisa ditutup lagi. Jadi sebenarnya ini yang harus dipahami oleh banyak orang, bahwa ini bukan selesai lalu di reopening gitu. Tetapi yang namanya normal baru itu adalah kita harus hidup dengan ketidakpastian. Tadi ada pertanyaannya, misalnya, sebenarnya kapan puncak pandemi ini? Gitu kan? Dalam kenyataannya, Indonesia ini kan adalah wilayah yang kepulauan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengukur puncak pandemi secara nasional. Karena setiap pulau pada dasarnya dalam ilmu karantina kesehatan, itu adalah satu wilayah karantina. Oleh karena itu,
dia harus diukur di dalam wilayah itu. Nah, itu sebabnya oleh pemerintah sekarang dilakukan pendekatannya itu melihat pada yang tadi dikasih zona itu, ya. Ada yang risiko tinggi itu karena masih banyak kasus aktif di dalamnya. Risiko rendah itu karena kegiatan tracing itu ternyata tidak menemukan lagi kasus-kasus baru atau kasusnya yang ditemukan jumlahnya kecil. Cuma kan kita punya satu soal yang lain. Soal yang lain ini adalah cakupan dari testing kita. Ya. Nah, kita baru saja melakukan penambahan. Ini persoalan kita tidak bisa berdebat di soal ini karena apa? Seluruh dunia membutuhkan alat yang sama pada masa yang sama. 216 negara pesannya di satu tempat yang sama gitu. Pergi ke pabrik yang satu lagi sama juga, pesanan juga datang gitu. Harus menjawab kebutuhan orang yang banyak dan kapasitas pabrik-pabriknya kan tidak bertambah. Nah, sekarang kita harus, tapi karena dengan bantuan teknologi yang makin canggih, ternyata kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Jadi jumlah testing yang sebelumnya rendah di bulan Februari, Maret, itu sekarang dan awal April, itu sekarang sudah semakin tinggi, bahkan bulan Mei itu dia bisa melonjak sesuai dengan arahan dari Presiden pada waktu itu untuk 10.000 sampel per 10.000 spesimen per hari. Sekarang kita sudah melewati 10.000 spesimen per hari. Karena jumlah laboratoriumnya yang dulu hanya ada 1 di Jakarta, ditambah dengan Eijkman jadi 2, sekarang sudah menjadi 40 lebih di seluruh Indonesia. Sesudah kita merubah. Persoalannya begini, kita punya laboratorium ada, lab-nya ada, tetapi security level-nya itu hanya level 2 untuk bakteri. Untuk virus itu memang pada waktu dulu terbatas ya. Sekarang semuanya sudah di-upgrade. Sekarang di-upgrade, orangnya bisa nggak? Nah, itu orangnya dilatih juga sekarang tiap hari dilatih kegiatan pelatihannya sambil dia melakukan kegiatan di laboratorium. Itu berhasil untuk meningkatkan, jadi kombinasi antara teknologi, ya, fasilitas dan sumber daya manusia, berhasil meningkatkan sekarang lebih dari 10.000 per hari. Nah, sekarang Presiden meminta untuk menjadi 20.000 per hari. Jadi, kalau kita lihat, kan biasa tuh suka ada kayak grafik gitu ya, berdasarkan jumlah yang diumumkan di media itu. Kalau hitungannya jumlah-jumlah itu memang jadinya dia akan naik terus. Gitu. Padahal kita harus melihatnya per spotnya itu. Ya. Pada setiap wilayah. Masing-masing wilayah itu, Jabodetabek ini masih bisa kita pecah lagi. Jakarta sendiri, Bogor sendiri, Depok, Tangerang, Bekasi. Bekasi bahkan kalau dilihat dari kurvanya, dia sudah di bawah garis. Sudah di bawah angka 1, dia udah 0, DKI juga begitu. Nah, namun, sebagaimana yang diumumkan pada waktu pengumuman ini berlangsung kan adalah bahwa virus ini bersifat, atau penyakit ini bersifat dinamis. Jadi yang kita katakan hari ini dia turun, besok bisa saja naik. Mengapa? Karena di luar negeri itu jutaan pekerja tenaga kerja Indonesia tuh bekerja di luar negeri. Kalau mereka kembali, tentunya kan kita harus melakukan penyaringan juga. Itulah sebabnya kemudian sekarang dilakukan penyaringan untuk PCR test begitu masuk, kemudian tidak boleh langsung masuk, tetapi harus tinggal di hotel yang sudah ditentukan atau di Wisma Atlet atau di ada fasilitas karantina yang disediakan. Masuk di situ nanti sorenya dapat hasil PCR-nya, hasil rapid test-nya, kemudian besok pagi di swab. Besok paginya lagi udah diambil hasilnya. Nah, jadi semua orang harus melalui swab. Kalau negatif, dia diminta untuk karantina 14 hari. Boleh di rumahnya atau di tempat lain. Jadi maksud saya bahwa proses screening kepada yang hari ini kan banyak yang meningkat ini. Ini juga salah satunya karena kan kita harus repatriasi yang belakangan ini kan udah lebih dari 100.000 orang dari luar negeri. Mengapa hal itu terjadi? Karena ya anak buah kapal tidak bekerja kan, karena kapal-kapal pesiar itu kan berhenti.
sektor pariwisata kan yang paling terpukul. Yang kedua, yang paling banyak tenaga kerja kita di Malaysia. Mereka juga kan ada kayak PSBB, namanya Movement Control Order ya, MCO. Nah sekarang udah masuk ke tahapan yang kedua. Oleh karena itu, mereka juga nggak boleh, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya dia pulang gitu. Selain daripada orang yang misalnya melakukan aktivitas keagamaan di luar negeri. Tapi yang paling banyak adalah pekerja migran Indonesia di luar negeri yang baik yang di pabrik maupun yang di kapal-kapal. Nah jumlahnya besar sekali. Saya bahkan hari kapan itu sekitar 2-3 minggu lalu saya membantu untuk orang yang bekerja di Ghana, ya bekerja di Ghana, bekerja di salah satu negara, ya Ghana kalau saya nggak salah, untuk dihubungkan dengan KBRI di Abuja di Nigeria, untuk dia dapat dapat fasilitasi untuk bisa kembali ke Indonesia melalui Dubai, ya. Nah, karena dia harus cari pesawat untuk perusahaannya membiayai. Jadi cukup banyak sebenarnya pekerja kita di luar negeri yang memang harus pulang. Nah, Kementerian kembali ke soal, saya mohon maaf melantur ke situ, tapi kembali ke soal agama gereja. Kementerian Agama sudah mengeluarkan satu protokol yang kemudian disosialisasikan kepada gereja-gereja, dan hari ini sudah ada gereja yang beribadah dengan menggunakan protokol itu, yaitu gereja Advent, ya gereja Advent di Jabodetabek itu sudah kegiatan ibadah hari ini. Protokolnya itu pertama adalah bahwa prinsipnya adalah bahwa untuk daya tampung itu 50%. Ya. Kemudian jaraknya antar jemaat itu 1 meter. Jadi kursi itu harus dibuat tanda untuk dan diberikan jarak, ya. Kemudian orang yang masuk ke dalam gereja wajib memakai masker. Karena ini kan tadi ya, yang dikatakan Pak Pendeta tadi, itu untuk mencegah yang droplet tadi. Untuk itu dia harus memakai masker agar dia melindungi orang lain dan juga dirinya sendiri. Kalau tidak memakai masker, maka diharapkan ada masker lah yang disiapkan untuk itu. Atau dia dilarang untuk masuk di gereja. Dan kemudian dia harus mencuci tangan di tempat cuci tangan yang disediakan di depan gereja, dan kemudian juga diukur suhu tubuhnya. Nah, diukur suhu tubuhnya, pelaksanaan protokol ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya lihat tuh juga di fasilitas umum, bahkan milik pemerintah pun, ada hal yang terkadang masih belum tertib ya. Sebagai contoh, masuk di bandara gitu ya, di Semarang tuh, saya masuk dipakai termogan itu kan, diukur suhu tubuhnya, lalu kemudian dibilang, berapa? 35, Pak. Saya bilang, wah kalau 35 nih, saya udah beku ini. Ini Anda doanya jelek sekali nih kalau dia kaget gitu. Kenapa, Pak? Itu baterainya udah rusak itu. Kalau dia udah baterainya rusak, keluarnya 35. Segera diganti baterainya. Jadi orang juga masih belum itu. Tapi saya kira dari waktu ke waktu banyak perbaikan sudah dilakukan, dan sekarang saatnya kita untuk melakukan adopsi itu di lingkungan gereja kita, gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian, saya udah menjawab juga ya pertanyaan soal pandemi tadi ya, puncak pandemi tadi. Iya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Theo untuk sudah menjawab tadi pertanyaannya ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ya saya persilakan, silakan langsung ditulis di grup chat. Nanti kita akan gabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, karena beberapa mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya. Jadi biar nggak berulang-ulang ditanyakan, jadi kita akan rekap untuk jadi satu gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Lauseroni dulu. Oke, kalau enggak, ini ada satu yang sudah masuk ke saya sebelumnya.
Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, ini mungkin lebih ke Pendeta Riko ya. Tadi yang pertanyaan, pertanyaan yang pertama tadi, tadi sudah disinggung sebagian ya. Jadi di saya yang sudah masuk tuh ada 2. Satu, apa yang perlu dipersiapkan oleh pemimpin gereja untuk menghadapi pelayanan gereja dalam situasi new normal. Tadi udah disinggung ya. Yang kedua, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi gereja dalam new normal. Terus ada satu lagi, ini kayaknya terkait dari materinya tadi yang sudah disampaikan Pak Theo, dalam kaitan dengan gereja gitu. Pertanyaan ketiga ini bunyinya kurang lebih begini. Kira-kira di masa pandemi atau new normal nantinya ini, apa yang bisa gereja lakukan untuk bisa bahu-membahu dengan pemerintah? Gitu. Mungkin Pendeta Riko bisa bantu jawab. Oke, jadi saya jawab apa yang disiapkan oleh gereja begitu ya. Tadi kalau new normal sih udahlah ya. Menurut saya kemudian maksudnya yang teknis tadi new normal ya. Tapi menurut saya gereja harus berani memutuskan apa yang menjadi program inti dan apa yang menjadi tambahan-tambahan saja begitu ya. Nah, nanti pada waktu new normal atau reopening, gereja lebih baik memprioritaskan yang inti ini. Misalnya katakanlah ya, kalau ibadah adalah program yang inti, itu kita laksanakan atau itu kita programkan. Bahkan kalau seandainya mau hybrid tadi, artinya hybrid offline juga konvensional dan juga online juga begitu ya. Harusnya gereja berani karena ini merupakan program inti, gereja berani membudgetkan cukup besar untuk peralatan yang online. Katakanlah membeli kamera kah, atau sekarang hire profesional di bidang itu, atau anak muda kita dia yang direkrut menjadi tenaga profesional di gereja. Jadi bukan cuma hal yang berkaitan dengan misalnya hamba Tuhan mendapat salary atau siapa lagi tata usaha mendapat salary, tapi mereka yang di multimedia ini pun harus dibudgetkan untuk mendapatkan porsinya misalnya. Nah, kalau di tempat kami yang saya pikirkan adalah bahwa pemuridan itu harus kemudian menjadi hal yang kedua terbesar atau kedua utama setelah ibadah. Kenapa? Karena konsepnya gereja itu atau jemaat harusnya di tengah dunia. Bagaimana kemudian jemaat ini siap terjun bagai domba di tengah serigala, nanti dalam bisnisnya mereka, dalam pekerjaannya mereka, dalam studinya mereka. Artinya bahwa para pemimpin harus siap, entah mau mengadakan webinar, artinya begini ya, kita ini kan para gembala ini katakanlah dokter umum. Ya dulu belajar apologetika sedikit, ya belajar itu sedikit, tapi kan ada nih yang ahli apologetika, dokter spesialisnya gitu. Nah, pemuridan tidak harus kita yang kemudian mengerjakan sepenuhnya. Tidak, nggak usah takut, jemaat yang Tuhan kasih, yang mencintai gereja, akan tetap mencintai gereja lokalnya, walaupun kemudian misalnya kita utus dia ikut dalam webinar tertentu, Zoom-minar tertentu, atau belajar ilmu tertentu, gitu. Di samping tentu saja begini, pemuridan buat saya biar bagaimana tetap memerlukan offline. Karena apa? Pemuridan bukan cuma teori, Zoominar, webinar, itu semua ilmu yang kita bisa dapat. Tapi pemuridan adalah life transferring. Tuhan Yesus kenapa 12 orang murid ini spesial? Karena dia mentransfer bukan cuma teologi, tapi hidup sebagai seorang yang mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, Bapaknya, itu seperti apa. Disitulah tetap pentingnya pemuridan, karena ada transfer kehidupan kepada orang yang kita muridkan. Itu sebabnya pemuridan juga tidak bisa banyak.
Nah, ini yang tetap perlu. Walaupun sekali lagi, oke, diakonia perlu, melayani jemaat perlu, melayani sesama perlu, yang dalam kesulitan tetap perlu, misi tetap perlu menjangkau, tadi saya sebut Postmo Generation, tapi yang kita harus bisa menempatkan apa yang paling utama dulu. Kenapa kemudian saya masukkan ibadah dan pemuridan ini menjadi yang dua hal yang utama, karena reopening gereja kita harus memikirkan dua hal. Satu, maraton. Tidak bisa secepat kita ingin mendapatkan hasil yang secepat-cepatnya, tidak. Ini jangka panjang, dan sekali lagi discernment di posisi mana saudara-saudara sekarang gerejanya ada. Apakah di posisi memberi pupuk, atau baru menggemburkan tanah, atau sudah menanam benih, atau sekarang memang saatnya sedang membungkuskan buah-buah itu supaya nanti matang pada waktunya. Kita harus mampu itu. Atau memang gereja kita begitu beragamnya, begitu ya. Kami baru rapat kemarin, karena ternyata menghadapi satu orang yang kita harapkan dia sudah mencapai posisi kerohanian tertentu, ternyata tidak mudah. Faktornya bukan cuma masalah kerohanian, ternyata ada masalah personality, ada masalah kepribadian, ya, temperamen, ada masalah budaya, ada masalah waktu yang dia perlukan, ada masalah skill yang dia nggak punya, dan seterusnya. Jadi memang sebagai pemimpin, saya ulang-ulang ini, begitu ya, kemampuan discernment itu, atau membedakan apa yang Tuhan kehendaki, memadukan dengan ilmu pengetahuan, apa yang harus diprioritaskan, dan bagaimana mengenali orang yang kita layani, yang masing-masing berbeda, itu betul-betul harus kita punya nih. Dan kita harus terbuka deh, karena kita tidak bisa sendirian. Jadi tantangan apa yang terbesar, jadi ini baru jawaban atas pertanyaan pertama ya. Tantangan apa yang terbesar? Menurut saya tantangan gap generation. Jadi gap generasi ini, karena kita ini, ya sorry to say ya, kalau zaman Ahok dulu kan kenapa kemudian yuk kita pikir begini, ternyata ada sesuatu yang terbuka, yaitu memang ada lapisan tertentu nih di negara kita yang katakanlah menginginkan berubahnya dasar negara, begitu ya, baru muncul keluar. Nah, dengan pandemi ini, menurut saya satu yang muncul ke permukaan adalah betapa gagapnya kita sebagai pemimpin gereja dan gereja-gereja yang tradisional ini terhadap perkembangan teknologi yang khususnya sangat di-grabs atau dipegang oleh anak muda. Jadi tantangan terbesar buat gereja pada masa kini, sesudah pandemi, pada saat pandemi dan sesudah pandemi, atau nanti kalau mau reopening, adalah generation gap ini yang mesti diantisipasi. Yang ketiga tadi mendukung pemerintah ya. Apa yang mesti dilakukan pemerintah? Semua protokol pemerintah menurut saya harus kita ikutin. Anda menarik sekali ya. Ada satu teman dalam salah satu grup Hamba Tuhan yang kemudian mendengarkan rekaman suara dari salah seorang gubernur. Saya nggak sebut lah ya gubernur mana begitu ya, gubernur. Ya udahlah, nggak usah saya sebut lah ya. Tapi kemudian dia komentarnya begini di grup. Ya walaupun saya nggak suka sama itu gubernur, cuma ya Roma 13 katakan ya hormatilah pemerintah yang tetap berasal dari Allah, walaupun saya nggak suka. Nah, menurut saya tetap kita ikutin apapun arahan pemerintah, baik pusat ataupun lokal dalam hal ini, walaupun katakanlah kita nggak suka begitu, karena alasan firman Tuhan, dasar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hormatilah pemerintah yang ada di atasmu. Oke, itu Pak Tim, jawaban saya. Thank you. Panjangan ya. Waduh, udah 21.30 ya, sorry. Gak apa-apa, Pendeta Riko, biar seru. Oke, ini saya mau bacakan ada pertanyaan satu yang sudah masuk ya. Kalau dari tadi penjelasan Pendeta Riko bahwa ya kita mesti siap dengan kondisi yang ada, karena hari ini kita putuskan apa, besok bisa saja kenyataan di lapangan berbeda, jadi kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Tadi itu juga sudah disinggung oleh Pak Theo. Nah ini
Ini ada pertanyaan mungkin buat Pendeta Riko ya, sebentar. Oke, gereja sudah harus membicarakan kembali tentang eklesiologi, termasuk kayak perkawinan, baptis, perjamuan, dan lain-lain. Ini mungkin lebih terkait ke pelaksanaannya nanti di lapangan gimana gitu ya. Ada yang mau merit gitu ya, mau perjamuan kudus. Ini kayaknya nggak mungkin dengan model yang ada sebelumnya ya. Ini harus ada perubahan. Ini juga PR banget ya. Nah, mungkin ada mungkin insight gimana dari Pendeta Riko yang mungkin sudah sempat kepikiran gitu. Iya, memang setiap gereja ini punya pandangan berbeda. Oke, kita ambil contoh tentang perjamuan kudus saja ya. Pendeta yang katakanlah namanya cukup mentereng gitu ya, ini bisa berbeda tentang pelaksanaan perjamuan kudus. Walaupun kita tahu hakikatnya perjamuan kudus itu adalah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan begitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa pada prinsipnya sakramen itu perjamuan kudus dan baptisan bukanlah kemudian menjadi syarat masuk surga begitu ya, bahwa kalau nggak ada itu kemudian nanti kita nggak masuk surga. Tetap betul Tuhan Yesus berkata yang dibaptiskanlah atau amanat agungnya masuk baptisan, tapi kan yang tidak dibaptis juga ada yang Tuhan jaminkan masuk ke Firdaus, orang yang di sebelah salib itu kan gitu ya. Nah, menurut pendapat saya, walaupun katakanlah saya punya pandangan berbeda, sama tadi, ikutilah apa yang menjadi pandangan sinode. Saya tetap berpikir bahwa biblical theology is something begitu ya, itu sesuatu dan kita harus dalami sungguh-sungguh, dan hal praktis misalnya tentang pelaksanaan perjamuan kudus, jangan sampai kemudian karena alasan pragmatisme ya udahlah yang penting jemaat mendapatkan perasaan bahwa mereka dekat sama Tuhan lewat perjamuan kudus, lalu kita akhirnya mengalahkan alasan biblical, alasan Alkitab. Artinya begini, dalam kondisi yang sangat khusus, satu jemaat yang sudah dibaptis, lanjut usia, hampir katakanlah dalam kondisi dying begitulah ya, dalam kondisi tertentu. Lalu dia sendiri meminta misalnya lewat anaknya, kalau koma udah pasti nggak dilayani lah ya, nggak dilayani perjamuan kudus. Tapi by request dia memerlukan itu sebagai peneguhan iman, kami layani nggak? Menurut saya, ya kalau dia tidak COVID, ya kita layani. Tapi kalau seandainya dia COVID, begitu kan sudah ada prosedurnya dari pemerintah, bahkan kematian aja bagaimana prosedurnya kita sudah lakukan. Nah, lebih baik jangan sampai alasan perasaan tadi yang pragmatis mengalahkan alasan biblical. Kan yang Alkitab bilang bahwa nggak perjamuan kudus juga kemudian dia masuk surga kalau dia udah percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi gitu. Tapi dalam prakteknya, kita bagaimana mengkomunikasikan kepada keluarga atau kepada si sakit, ini memang harus hati-hati. Kalau kami, itu secara spesifik kalau ada kasus lah ya. Tapi kalau secara umum, aturan pernikahan, aturan pembaptisan, aturan apalagi tadi perjamuan kudus, kita ikuti semua caranya pemerintah. Misalnya, boleh ada acara pernikahan tapi tidak boleh 10 orang. Udah boker belum? Belum aja, Pak. Kira-kira begitu. Jadi tetap ada aturan yang kita ikutin, protokol yang kita ikutin, dan itu tim Satgas di gereja kami sih membuatnya, gitu. Membicarakannya, membahasnya tiap kali kalau ada kasus. Oke, Pak Tim, Pak Roni. Thank you. Yo. Saya jadi teringat kalau ngomong baptisan katanya, ya nggak tahu mungkin udah pada terima di WA grup ya. Jadi baptisan anak katanya kan nggak boleh dekat, jadi jarak 1,5 meter pakai pistol air katanya. Ya itu ya memang butuh penyesuaian nantinya ya. Ada satu hal lagi, Pak Tim, yang perlu untuk saya angkat untuk mungkin kita lihat.
ada pembahasan mengenai masalah umur orang yang bisa hadir di gereja, ya. Jadi yang usianya lansia itu diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengumpulkan jumlah banyak, karena itu demografi yang rentan terhadap COVID-19 ini. Kemudian juga ada saran untuk tidak dilarang, tetapi ada saran untuk anak-anak tidak diajak ke gereja. Nah, ini yang harus kita siapkan program-program penggantinya. Kalau memang hal itu masih Nah, hal yang lain, yang ketiga adalah bahwa dari pihak Gereja Katolik, KWI, menyatakan bahwa mereka belum akan membuka peribadatan di gereja pada hari Minggu karena masih mempersiapkan protokol kesehatan. Hal yang sama juga saya kira sudah pernah disampaikan oleh PGI, ya. Jadi untuk menahan diri sambil melihat perkembangan dari kasus ini. Nah, mungkin kalau PGI mungkin bisa minta Pak Jeki, kebetulan Pak Jeki juga hadir untuk menjelaskannya. Makasih Pak Hatim. Ya, terima kasih atas ulasannya Pak Theo, jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Roni. Baiklah, terima kasih. Terakhir kita akan konklusi, mungkin diawali oleh Pendeta Riko, nanti Pak Theo akan juga mengkonklusi dari topik kita hari ini. Silakan. Oke. Kalau buat saya, atau dari saya, gereja yang mau reopening dari apa yang sekarang ini sudah berjalan begitu ya. Nomor satu, ingatlah bahwa panggilan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah terus menjadi terang, jadi garam, dan saya ingin mungkin bacakan satu bagian firman Tuhan kali ya, untuk mengingatkan kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Ingatlah kita mengasihi bukan cuma dengan perkataan dan lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi tetap gereja tugas utamanya adalah menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Mau open, mau pintunya close, mau reopening, nanti mesti reclose lagi, tetap kita menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Itu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Pendeta Riko. Dari Pak Theo mungkin konklusi dari obrolan kita hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Roni. Kalau dari saya lebih melihatnya bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah gereja itu perlu untuk memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 di daerah setempat, karena data yang ada di tingkat daerah itu sudah dikoordinasikan dengan gugus tugas di tingkat pusat, dan data yang ada dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan gereja di wilayah terkait, membuat keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan. Kalau dilaksanakan kegiatan, maka diharapkan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dari saya, terima kasih. Sekian. Baiklah, terima kasih banyak untuk Pendeta Riko dan Pak Theo yang telah memberikan wawasan dan masukan yang sangat berharga untuk setiap kita, dan kita akan akhiri untuk ngopi kita. Dan teman-teman, terima kasih juga boleh bergabung hari ini, dan ada juga Pendeta Jeki Manuputi, Sekum PGI yang boleh juga bersama-sama dengan kita.
Kita akan tutup di dalam doa. Boleh minta Pendeta Jeki untuk menutup kita dalam doa. Baiklah, saya akan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sehingga di tengah-tengah situasi ini maupun segala persiapan secara gerejawi untuk memulai sebuah pelayanan kembali pasca COVID, biar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati pemerintah, berkati presiden, di dalam setiap kebijakan dan segala hal yang dilakukan di tengah-tengah COVID ini. Terima kasih Bapak untuk Pendeta Riko dan Pak Teo yang boleh memberikan wawasan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.